Bab 2577. Mengejar rumput dewa. Dalam kekosongan, 3 api suci meledak dan teknik naga terbang dilakukan lagi. Kali ini, Erikin langsung memadatkan 3 naga api, mengulurkan tangannya dan mengarahkan ke naga kecil yang sedang dimasuki dengan teknik tarian naga. Meskipun 1 lawan 3, naga kecil itu tidak takut. Dengan geraman rendah, ternyata dia jauh lebih ganas, lalu dia bergegas menuju naga api kayu berkepala 3. Gigitan, cakar dan kibasan ekor. Semuanya terjadi begitu saja, seolah-olah naga api benar-benar bertarung. Naga kecil itu mempermainkan naga api berkepala 3 itu, kemudian diiringi suara keras, naga api berkepala 3 ini meledak dan berubah menjadi api lagi. Naga kecil itu menang dengan bangga, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, membuat suara naga mengaum. Ilmu dewa tingkat 4, itu pasti ilmu dewa tingkat 4. Mata Erikin berbinar dan pada saat ini, dia sudah benar-benar yakin. Keterampilan sihir tingkat 4 Yuda Sue pada sebelumnya, sinar energi hitam dapat mengalahkan naga api berkepala 2 atau 3, tetapi sekarang naga kecil di bawah teknik tarian naga ini, bukan hanya bisa melakukan hal yang sama, tetapi juga terlihat berenergi. Sedangkan mengenai tingkatannya, Erikin tidak dapat memastikannya untuk saat ini. Walaupun tampaknya teknik tari naga lebih kuat dari teknik energi hitam, namun dia memiliki mantra suci api abadi dan dapat menampilkan teknik abadi dengan sempurna, yang tidak mudah untuk dibandingkan. Harus menunggu ke depannya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan teknik ini dan barulah dirinya bisa yakin. Tapi setidaknya Erikin bisa yakin bahwa teknik ini pasti tidak rendah dari tingkat keempat, setidaknya tidak adanya kekurangan dalam segi kualitas. Dan ini adalah naga api, jika ke-16 naga api memiliki kerohanian semacam ini, maka kekuatan teknik ini benar-benar jauh lebih unggul daripada ilmu dewa tingkat 3. Jika cara kedua adalah ilmu dewa tingkat 4, bagaimana dengan cara ketiga? Master abadi Tianhuo juga terkenal pada zaman kuno. Erikin merasa bahwa teknik aneh seperti langkah api langit dan busur Tianhuo mungkin adalah buatan sesama kultivator untuk membuktikan sesuatu. Namun saat ini, teknik pengendalian naga dengan nama Master Abadi Tianhuo merupakan ilmu dewa dari 8 meridian. Cara pertama jurus Taoisme adalah peringkat ketiga, yang kedua adalah peringkat keempat, dan yang terakhir memiliki kemungkinan menjadi peringkat kelima. Ini tidak rendah. Namun, Erikin hanya berpikir sejenak dan dengan cepat menekan dorongan ini. Tidak ada cara lain. Dia takut bila dia tidak bisa menahan diri untuk menahannya, dia akan mencelakai dirinya sendiri. Ketika dia memulai teknik tarian naga ini, dia pun dalam keadaan koma selama 7 hari. Ini adalah ilmu sihir yang membutuhkan waktu paling lama bagi Erikin untuk membukanya. Dalam situasi ini, di mata Erikin, dia seharusnya sudah mencapai batas tubuhnya dan bahkan teknik tarian naga ini mungkin sedikit lebih awal untuk saat ini. Selain itu, ilmu dewa memiliki 1 derajat dan 1 parit langit. Dari segi kekuatan, itu adalah keberadaan yang berbeda. Maka dari itu, Reiki yang dibutuhkan benar-benar sama. Jika dirinya memaksa, kemudian membuka ilmu dewa ketiga dengan gegabah, kemungkinan besar dirinya benar-benar akan mati. Kalau tidak dalam situasi khusus, sebelum mencapai fase penilaian 1 penurunan seharusnya tidak bisa membuka teknik itu. Pikir Erikin dalam hati. Setelah mencoba keajaiban tarian naga, Erikin pun keluar dari ruang memurnikan obat. Dia membentangkan tirai tipis formasi dan melirik Yunahan. Reiki di tirai cahaya sisi lain sangat kuat dan napas Yunahan merata serta dalam. Jelas, dia telah mengendalikan ritme sirkulasi meridian dan memasuki tingkat pemulihan yang dalam. Namun, lawan tidak memiliki harta seperti ruang memurnikan obat dan cederanya sangat parah, setidaknya butuh 10 hari untuk memulihkannya.
Merah Sakti, aku akan pergi keluar, kamu tinggal di sini untuk melindungi Yuna Han. Jika kamu bertemu dengan masalah, segera hancurkan slip giok ini. Setelah meninggalkan cukup banyak pil dewa, Eric Kin memberi perintah, lalu terbang keluar dari gua dan meninggalkan pulau terpencil. Sekarang kultivasinya sudah pulih, tas penyimpanannya juga sudah diperiksa lagi, bahkan teknik tarian naga telah dipelajarinya, maka sudah waktunya untuk melakukan sesuatu. Misalnya, mendapatkan rumput dewa. Yuna Han bersikeras untuk tidak menggunakan tas penyimpanan kultivasi iblis itu, tapi Eric Kin juga tidak mau mengambilnya secara cuma-cuma karena rumput dewa ini tidak ada guna baginya, tapi tidak apa-apa, bisa digunakan untuk merealisasikan keinginan Yuna Han untuk datang ke lautan tak berujung. Tapi melihat lintasan rumput dewa, hampir tidak ada polanya. Apakah benar-benar keluar dari area tempat pengkhianat keluarga Bai berada? Melihat informasi dari Laut Kesadaran, informasi yang lebah jiwa hijau bawakan kembali selama beberapa hari terakhir, membuat Eric Kin sedikit mengernyit. Dirinya tidak terlalu tertarik dengan rumput dewa, tetapi dia sangat bersemangat dengan harta yang ditinggalkan oleh para pengkhianat keluarga Bai. Bagaimanapun juga keluarga Bai adalah musuh bebuyutan keluarga Qin. Kedua keluarga memiliki dendam yang terlalu dalam dan beberapa paman Eric Kin meninggal di tangan keluarga Bai, salah satu di dalamnya adalah orang yang paling dipercayai ayahnya. Oleh karena itu, hubungan antara keluarga Qin dan keluarga Bai sama sekali tidak mungkin untuk diperbaiki, pada akhirnya pasti harus ada salah satu pihak yang berkedudukan lebih tinggi. Dan dalam perjalanannya, Eric Kin merasa bahwa keluarga Bai telah membuat semacam konspirasi yang akan menghancurkan bumi, hal ini jauh lebih penting. Slip giok yang dibawa dari keluarga Bai sangat berharga. Setelah terbang selama 1 jam dan menyelam ke laut, Eric Kin secara bertahap berhasil mengikuti jejak rumput dewa. Beberapa mil jauhnya, dia tertinggal jauh di belakang. Melihat ke arah depan, tanaman air hijau yang tidak mencolok naik dan turun bersama laut. Orang ini berpura-pura kecanduan tanaman air atau dia telah merasakan pertempuran antara dirinya dan aliansi darah sebelumnya, lalu menemukan bahwa dia belum memulihkan stabilitasnya, jadi dia terus mengapung di laut dan berpura-pura mati. Setelah menemukan benda ini, Eric Kin tidak segera mengungkapkan sosoknya, tetapi menggunakan teknik penyembunyian dan diam-diam mengikuti di belakangnya. Tidak ada aliansi darah yang mengejarnya, yang ada hanyalah rumput dewa dan dia dapat memurnikannya kapan saja. Cara persembunyian lawan sangat hebat, hingga tidak terlihat oleh lebah jiwa hijau. Jika membahas segi trik, dia sama sekali bukan lawan Eric Kin. Tapi Eric Kin enggan menerimanya dan masih ingin menggunakan rumput dewa untuk menemukan petunjuk tentang lokasi pengkhianat keluarga Bai. Benda ini dibawa ke laut tak berujung oleh orang-orang keluarga Bai, tapi sekarang dia keluar sendiri. Bagaimana bisa keluar? Di mana orang-orang keluarga Bai berada sekarang? Rumput dewa tidak tahu bahwa ia telah diikuti oleh orang lain dan sekarang dia menganggap dirinya sebagai bagian dari tanaman air yang tersebar, hanyut mengikuti arus, berenang sesuka hati. Bagaimanapun juga sebagai tanaman, masa hidupnya lebih lama dari kultivator biasa dan juga monster iblis. Bagi rumput dewa roh sisa, waktu sama sekali tidak ada konsep urgensi sama sekali. Ini tidak akan berhasil bila terus seperti ini. Setelah mengikuti rumput dewa selama setengah hari, Eric Kin mengerutkan kening dan merasakan masalahnya. Dia awalnya berencana untuk mengikuti rumput dewa untuk menemukan tempat di mana pengkhianat keluarga Bai bersembunyi. Namun benda ini jelas tidak memiliki konsep teritori atau markas. Menurut informasi yang dikirimkan oleh lebah jiwa hijau, benda ini terus berkeliaran sepanjang waktu. Rumput dewa memiliki tingkat pertahanan diri tertentu dan dapat menyembunyikan identitasnya, melepaskannya dengan bebas. Jika tidak menemukan apapun, bagaimana mungkin dia berpikir untuk kembali ke kampung halamannya?
Bagaimana caranya agar bisa memaksanya kembali? Mata Erikin bergerak dan berpikir. Pengkhianat keluarga Bai berkali-kali berhasil lolos dari kejaran keluarga Bai dan kultivator lainnya. Tempat persembunyiannya pasti sangat rahasia. Tempat seperti itu mungkin tidak nyaman bagi rumput dewa, tetapi pasti akan terasa aman. Dengan begitu, bukankah dirinya cukup membuat bahaya buatan di depan sana, agar membuat rumput dewa ini merasa sangat berbahaya di luar dan harus lari pulang? Bersambung.